teman-teman, berjumpa lagi di channel Gobsware. Di sini kita akan membahas tentang sensor kamera atau vision kamera sensor dari Hikrobot seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang cara settingnya, baik itu networknya seperti apa, kemudian setting untuk beberapa settingan yang ada di softwarenya seperti apa. Jadi kita belum sampai untuk koneksi yang I/O nya, jadi ini lebih ke jaringannya seperti apa, kemudian wiringnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin langsung saja kita bisa mulai untuk konten kali ini. Langsung di sini sensor yang dipakai tampilannya seperti ini. Jadi ini Hikrobot, warnanya seperti ini. Terus kalau dilihat di bawah ini ada lampu dan juga ada lensanya. Kemudian untuk tipenya sendiri, untuk konten kali ini kita memakai Hikrobot yang smart kamera MV SC204EC08S BBN seperti itu. Jadi ini untuk tipenya. Kemudian untuk wiringnya sendiri, di sini kabelnya, di sini ada konektornya. Kemudian dari konektor tersebut dia keluar 3 kabel. Yang pertama kabel menuju I/O, kemudian kabel Ethernet dan juga kabel DB9. Nah, di sini saya juga memakai hub untuk sebagai jembatan menuju ke laptop ataupun PC seperti itu. Di sini saya juga memakai power supply dan juga sebenarnya di sini memakai relay yang nanti akan dipakai di konten selanjutnya terkait dengan I/O nya seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini rangkaiannya. Kabel yang keluarannya dari soketnya itu akan masuk masuk ke I/O, box I/O. Di sini berhubungan dengan powernya, kita memakai 24 volt yang disuplai dari power supply. Kemudian untuk Ethernetnya kita sambungkan di sini untuk nanti bisa dikonekkan ke softwarenya yang ada di laptop seperti itu. Jadi secara wiringnya seperti itu. Langsung saja kita mungkin langsung buka aja untuk softwarenya. Di sini softwarenya namanya SCMVS. Oh ya, sebelum kita masuk software, kita pastikan dulu untuk sensornya menyala. Jadi kita nyalakan dulu. Kita nyalakan di sini. Ini softwarenya. Nah, ini perlu kita lihat di sini. Kita pastikan untuk lampunya dulu, koneksinya. Di sini ada LED-nya, dia menyala. Dia ini nanti untuk area kerjanya di sini kita akan pakai beberapa benda. Ini ada kotak, ada lingkaran dan juga segitiga. Di sini nanti juga kita pastikan ada juga contoh benda yang NG. Jadi kontennya nanti lebih ke dapat membedakan antara benda yang oke dan NG seperti itu. Nah, kita sudah lihat seperti ini, lampunya menyala. Kemudian kalau sudah dipastikan menyala, kita bisa buka untuk softwarenya. Nama softwarenya adalah SCMVS. Nah, ini indikatornya kalau udah nyala dia berkedip karena mungkin menjalankan program yang ada sebelumnya. Nah, di sini kita pakai yang SCMVS, kita klik 2 kali. Kemudian ini tampilan softwarenya, kemudian kita yes. Nah, tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di sini dia ada tandanya, tanda seru, berarti networknya belum sama antara laptop dan juga di softwarenya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini IP dari kameranya sudah bisa kita baca 192.0.100. Jadi kita pastikan dulu masuk ke settingan network di komputer. Kita masuk bisa ke kanan seperti setting network seperti biasa. Kemudian kita bisa masuk ke change adaptor. Nah, di sini bisa masuk ke Ethernet. Kemudian properties. Nah, kemudian di yang TCP/IP4. Nah, di sini masih otomatis kalau dilihat. Nah, kita bisa buat sesuaikan dengan yang tadi punyanya kamera. Jadi 0 kan tadi sampai 0, tapi belakangnya kita bedakan. Karena dia 100, kita bisa pakai belakangnya ini bebas.
Nah ini udah otomatis. Yang paling bawah bisa kita kasih tadi gateway-nya 254 0.254. Nah kalau ini harus sama. Nah ini kalau sudah, oke, kalau sudah kita bisa cek di command prompt. Kita coba ping dulu untuk kameranya di sini. Kita pastikan dulu untuk soketnya. Nah ini benar-benar terpasang dengan baik. Ini pastikan dulu, dan ini koneksinya bagus. Kemudian kita cek lagi tadi di IP nya. Oh sorry, ini ada yang salah, makanya requestnya timeout 168 192 168. Oke. Nah di sini kita coba lagi ping 192 168 0 100. Nah di sini udah ada balasannya. Jadi untuk koneksi kabel dan lain-lainnya udah oke. Kalau sudah dipastikan oke, ini bisa kita close. Oke, ini bisa kita close. Nah di sini akan muncul yang tadinya cuma satu yang ada tanda warningnya. Di sini bisa kita klik di bawahnya. Kemudian di sini kita masukkan password. Untuk password defaultnya itu ini ABC 1234, A nya besar. Kalau sudah kita login, oke. Nah ini adalah program yang sudah ada di dalamnya. Nah karena kita akan buat dari awal, kita bisa klik project. Kemudian di sini nanti ada dua pilihan, ada create dan juga import. Create berarti kita buat baru, import kita bisa mengambil dari project yang sudah kita simpan. Misal nih kita di sini mau menyimpan project sebelumnya nih, kita ada fitur namanya export di sini. Jadi nanti export ini kita bisa simpan di PC kita untuk settingannya. Kemudian nanti suatu saat kita pengen buka, kita bisa import seperti itu. Kita bikin yang baru, bisa create. Oke, kita bisa create. Kalau sudah, kita tunggu. Kita buat dari awal. Tampilan awalnya seperti ini. Oke. Nah di sini dari awal ini ada namanya trigger. Jadi nanti ini berhubungan dengan perintah untuk capture dari kameranya. Kalau ini kita off kan nanti dia nggak perlu trigger. Kalau kita on kan nanti ada beberapa pilihan. Ada software, berarti kita nanti bisa execute-nya dari sini. Kemudian untuk I/O berarti nanti dari box I/O. Kalau button nanti jadi di depan ini ada namanya button, warnanya oranye, itu namanya buttonnya seperti itu. Kalau communication nanti lebih ke via komunikasi seperti itu. Nah tadi kalau dilihat di hardware itu ada namanya lampunya. Jadi ini bisa kita scroll ke bawah. Di sini ada lampu, bisa kita coba. Kita bisa coba nyalakan. Ini triggernya kita matikan dulu. Nah ini kita, kalau kita baru setting, kita bisa off kan dulu. Kemudian ini lampu. Nah ini lampunya, kalau kita klik warna hijau berarti dia nyala. Nah ini nyala lampunya. Kemudian kalau ini kita klik, nah ini lampunya mati kayak gini. Nah untuk penggunaan lampu ini ya tergantung ya. Jadi nanti memang areanya membutuhkan lampu atau tidak seperti itu. Nah ini kita coba yang pakai. Kemudian tadi di bawahnya trigger tadi ada namanya parameter. Nah parameternya apa aja? Ada brightness. Ini brightness berhubungan dengan tingkat kecerahan hasil kameranya. Ini bisa kita perbesar mungkin satu full screen. Nah ini bisa kita tambah misalkan. Kemudian kita klik di sini ada namanya auto adjust. Nah di sini akan dia otomatis ngejust apakah terlalu terang atau tidak. Nanti kita coba. Ini masih atau auto adjust. Misalkan memang cukup segini untuk tingkat
kecerahannya. Oke, berarti kita lanjut di bawahnya. Jadi tadi yang ini kita auto adjust. Ini untuk lampu. Kemudian di bawah nanti ada namanya white balance atau one key setting untuk colornya. Di sini putih sekali. Kalau kita coba di auto adjust untuk yang warnanya, dia akan menyesuaikan untuk pembacaan warnanya seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa next. Di bawah ada next. Nah, jadi auto adjust dirasa cukup untuk gambarnya, untuk kecerahannya cukup jelas, bisa next. Nah, nanti dia akan bergeser. Jadi nanti kamera itu ada di menu yang ini, kamera yang tadi kita setting terkait trigger dan lain ada di kamera. Kalau selanjutnya ada di base image. Nah, base image itu apa? Nanti berhubungan dengan referensi gambar yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan gambarnya atau benda yang akan nanti di capture itu oke atau NG. Jadi kita bisa pakai yang pertama import, berarti menggunakan gambar yang sudah ada, ataupun current image, berarti dia akan sekarang capture kondisi benda yang ada di area kerja seperti itu. Kita coba pakai yang capture. Nah, di sini capture terlihat bendanya seperti ini, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kita bisa klik next. Nah, next kita akan masuk ke yang namanya tool. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa klik tambah di sini. Nah, di sini modenya itu sebenarnya banyak. Jadi ada untuk ngecek color, ada angle, ada diameter, dan banyak lagi. Nah, untuk yang konten kali ini kita akan bahas tentang salah satu fitur di pattern existence. Jadi nanti untuk menentukan bendanya yang sesuai dengan referensi itu ada atau tidak, seperti itu. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Pattern existence seperti ini. Nah, detection area ini berhubungan dengan area kerja. Jadi misalkan ini tak klik yang ada gambarnya ini full screen, dia semua area kameranya akan dipakai. Itu biasanya kalau misalkan ada conveyor, berarti kita bisa potong di bagian conveyor aja. Misal di sini kita bisa klik ini, area kerja conveyornya cuma segini misalkan. Nah, nanti bisa kita atur nih untuk deteksinya yang dianggap cuma di sini aja. Karena ini kita pakai semua, ya kita bisa klik yang all, jadi all area atau full screennya. Kemudian shielded ini lebih ke area yang tidak, jadi di bawahnya ada detection, ada shielded ini untuk range-nya. Untuk shielded ini adalah area yang tidak diperkenankan untuk dibaca. Misal dari total benda kayak seperti ini, kita pengen di sini kita tidak pakai untuk area yang ini misalkan. Nah, ini namanya shielded. Jadi area yang tershielded berarti tidak dibaca seperti itu. Nah, kemudian itu baru di areanya. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada namanya set setting. Nah, template area ini adalah bendanya, referensinya. Contoh di sini ada dua nih, ada kotak dan juga ada segi 6. Bedanya apa ya? Untuk areanya nanti bentuknya seperti apa? Apakah memang simetris seperti ini? Misal kita sudah pakai yang kotak, terus kita pakai yang benda yang pertama. Nah, seperti ini dia akan muncul di sini untuk match center point, X, Y, dan juga angle dan juga skornya seperti itu. Nah, shielded area juga nanti bisa kita pakai hampir mirip dengan yang atas tadi. Untuk shielded area adalah area yang tidak diperkenankan untuk dibaca. Misal kita tambahkan shielded area di sini, ya kita bisa nih di sini kita area yang pojok enggak kita pakai ya, nanti berarti area ini akan ada shieldnya atau tidak dibaca seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita sudah pilih nih salah satu bendanya, kita akan menaikkan. Untuk di sini kalau dilihat ada titik-titik, itu adalah bendanya, adalah benda atau referensi benda. Coba kita tambah di sini. Jadi di sini sensitivity-nya kita buat auto. Kalau kita klik di sini, titik-titiknya kalau dilihat semakin banyak. Kemudian kita tambah lagi. Nah, bahkan kalau yang maksimal itu titik-titiknya bisa sampai yang garisnya ini pun muncul. Jadi bendanya kan seperti ini, ada garisnya, nanti bisa terbaca juga. Jadi ini apakah ada patokan harus seberapa? Tidak. Jadi emang tergantung dari
bendanya seperti itu. Nah, untuk manual seperti apa? Kalau manual kita akan mengatur dari dua kombinasi, yaitu coarse dan grayscale. Seperti itu. Penggunaan auto dan manual tergantung dari kebutuhan. Kita pakai yang auto aja sekarang. Nah, di sini ada di bawahnya itu ada namanya judgement metodenya. Judgementnya seperti apa? Oh, eksisnya yang dianggap oke atau not eksis. Tergantung nih, ini adalah referensi benda yang oke atau referensi benda yang tidak oke. Ini kebetulan referensi benda yang oke misalkan. Ya berarti kita pakainya yang eksis oke. Kemudian di bawahnya lagi lanjut di minimum score. Minimum score berarti ada 50. Itu berhubungan dengan apa? Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kita cek ini ada nilai di belakangnya. Jadi saat kita masukkan benda yang lain, dia akan membandingkan dengan referensi. Dia akan dianggap oke kalau kesesuaiannya sampai berapa nilainya. Misalkan kita buat 75 misalkan. Oke, 75. Kemudian di sini sudut, ada sudut. Nah, nanti untuk putarannya yang dianggap oke itu dia posisi bendanya itu miring berapa derajat. Misalkan kita bikin 180 sampai minus 180 sampai 180. Nah, ini kita bisa juga tes running di bawah ini. Nah, kita klik tes running. Dia akan berkedip, langsung capture. Nah, di sini akan langsung muncul nih untuk hasil pembacaannya. Oh, oke. Nah, sekarang kita bisa coba nih, misalkan minimum skornya kita naikkan untuk kesesuaiannya menjadi 90 misalkan. Kita coba tes running. Nah, di sini pembacaannya dia akan menjadi NG bukan oke. Nggak ada benda yang sesuai 90% ataupun nilainya 90. Jadi kita pakai yang nilai 75 seperti itu. Nah, ini sudah seperti ini 75. Jadi dia akan muncul nilainya XY dan posisinya, koordinatnya, dan juga yang belakang ada skornya seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah kita stop runningnya dulu. Kalau sudah kita close, nah tampilannya tadi jadi seperti ini. Kita punya satu benda. Nah, kita akan lanjutkan untuk setting benda kedua dan yang ketiga. Nah, di sini kita bisa seperti yang tadi. Kalau di sini kita pakainya yang existence dan juga pattern existence. Nah, sama seperti tadi, kita bisa pakai yang template, kemudian searchnya ini kita bisa benda yang kedua yang lingkaran misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian sensitivitasnya coba kita naikkan full, pakai yang full. Nah, di sini bisa ada angle-nya juga, ada skornya. Oke, lanjut. Karena di sini pembacaannya bisa sampai 90, kita bisa pakai 85 misalkan. Di sini juga 180 minus 180, ini 180. Nah, di sini eksisnya juga kita pakai oke. Kita bisa tes running. Nah, di sini dia terbacanya oke. Di sini ada oke. Nah, ini juga ada hasil pembacaannya seperti itu. Nilainya 90, angle-nya, poin koordinatnya berapa. Oke, kalau sudah kita stop, kemudian kita bisa close. Nah, di sini kita jadi punya dua benda. Yang pertama 5 ini adalah punyanya yang ini, yang kotak. Kemudian yang bawahnya punyanya yang bulat. Nah, kita bikin satu lagi untuk yang segitiga. Sama, kita masuk ke pattern existence. Nah, ini sama, kita template-nya setting dulu. Kemudian kita pilih yang segitiga. Oke. Nah, ini udah gambarannya ini untuk bendanya. Nah, di sini kita lihat untuk poinnya dia sampai 80. Ini bisa kita beri untuk 80 misalkan untuk skornya. Nah, ini sama 180 minus 180, untuk yang ini 180 seperti itu. Nah, ini bisa kita tes. Nah, ini dia langsung kedip untuk ngecek kameranya. Nah, di sini kebaca dia untuk skornya, poin-poinnya. Jadi nanti bisa kalau sudah kita stop. Oke, kita close. Nah, jadi ini kita punya tiga settingan.
ada 3 benda. Oke, kalau sudah kita klik next di bawah. Nah, di sini ada namanya tool result dan IO. Nah, ini belum kita bahas di konten kali ini, mungkin di konten selanjutnya. Nanti berpengaruhnya ke apa. Nah, kita kembali lagi di settingan yang kamera tadi. Nah, untuk triggernya, kalau kita lihat tadi kan ini kita masih off kan ya. Nah, kita bisa coba di sini kita on kan, kemudian software trigger. Jadi nanti kita bisa pakai execute ini. Kalau kita klik, nah dia otomatis akan membaca seperti itu. Ini untuk yang software. Untuk yang I/O berarti nanti pakai box I/O-nya ataupun tombol di luar, dan ini button ini lebih ke hardware-nya yang tadi ada di kameranya. Seperti itu. Ini kita pakai off aja dulu. Kita tanpa trigger, jadi nanti karena ini kita untuk ngecek saja untuk posisi ataupun pembacaannya. Nah, di sini kalau sudah semua, kita bisa balik ke yang paling bawah output. Ataupun kita bisa pastikan lagi di setiap settingannya ini apakah ada perubahan atau tidak. Nah, itu kalau memang pengen ada editing, nanti bisa di gambar yang ini ada kayak gambar gear. Nanti untuk menyeting merubah settingan misalkan. Nah, kalau memang sudah, ini bisa kita close. Nah, nanti bisa ke yang paling bawah, kemudian di down. Nah, di sini akan muncul untuk project namanya. Nah, mungkin trial. Namanya mungkin trial 1 misalkan. Oke. Nah, ini dia akan save. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan ada halaman depannya ada run once, berarti dia akan jalan 1 kali. Kita bisa klik di sini, kita coba run once, berarti dia akan ngecek. Dan di sini akan ada tandanya, dia ada oke, berarti ketiga bendanya tersedia. Kita bisa coba nih untuk ambil 2 benda, tinggal 1. Misalkan kita klik run once, berarti ini kita klik. Nah, di sini bendanya masih hilang 2, jadi tinggal 1. Di sini hasil pembacanya ada oke dan NG-nya seperti itu. Jadi untuk run saja hanya jalan 1 kali karena dia nggak pakai trigger. Di sini kita bisa coba pakai running. Nah, ini kedip-kedip di sini. Nah, ini masuknya 1. Misal kita masukkan benda yang lain di sini, yang segitiga di sini juga akan masuk. Oh, ini pembacaannya misalkan dia tetap terbacanya nggak sesuai misalkan. Nah, ini misalkan benda yang lainnya. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini pembacaannya juga akan tampil dia. Nah, di sini untuk bendanya segitiganya juga akan muncul nih. Oke, berarti untuk benda 1 yang kotak nggak ada karena nggak ada di sini. Kita bisa masukkan, coba. Kita bisa masukkan benda yang kotak, misalkan benda yang kotak. Nah, di sini akan muncul dia hasil pembacaannya. Oke. Nah, ini bisa kita klik di sini untuk melihat koordinatnya. Nah, di sini hasil pembacaannya ada koordinat, ada skornya, ada angle-nya, seperti itu. Nah, kita coba benda yang lain, kita ganti yang lingkaran misalkan. Nah, ini lingkaran, hasil pembacaannya di sini. Nah, kenapa tidak muncul ininya? Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul untuk koordinat dan juga untuk skor-skornya seperti itu. Nah, ini yang ketiga misalkan kita masukkan yang segitiga misalkan. Nah, ini segitiga. Nah, ini benda yang ketiga masuk. Nah, ini sudah ada untuk pembacaannya, nilainya juga ada, kesesuaiannya. Nah, ini untuk benda yang kedua-duanya nggak ada NG karena statusnya dia di lokasi kerjanya tidak ada. Nah, kita bisa pakai yang mungkin segitiganya sudah kepotong seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya NG. Kemudian kita pakai yang ini juga untuk yang kotak. Sini juga nggak kebaca NG. Kemudian ada yang lingkaran juga. Di sini juga NG seperti itu. Jadi sudah sesuai, jadi settingannya sudah pas untuk settingannya.
Jadi untuk pembacaannya sudah oke seperti itu. Nah, seperti ini ketiga bendanya sudah oke. Jadi ini bisa kita coba stop, terus kita bisa run once juga. Nah, di sini kita bisa lihat satu persatu. Oh, benda satunya itu posisinya koordinatnya berapa, x, y, dan juga angle maupun skornya. Kemudian yang kedua oke, di sini pembacaannya oke dengan nilai berapa, angle-nya berapa, seperti itu. Dan yang terakhir sama. Jadi itu untuk konten kali ini lebih ke settingan. Jadi apa yang kita setting untuk menentukan benda itu oke atau tidak berdasarkan referensi foto yang kita ambil pertama tadi. Jadi kesesuaian antara bentuk referensi dan juga aktual yang dibaca oleh kamera, seperti itu settingannya. Kemudian kalau kita pengen menyimpan projectnya bisa masuk ke project, kemudian di nama projectnya itu di kanan itu ada namanya export, nanti bisa kita save and export ini ke PC kita. Kalau kita pengen import ya kita nanti bisa klik import. Nah, nanti akan masuk ke sini, ke file foldernya dari PC-nya, seperti itu, tinggal dibuka seperti itu. Jadi bisa setting di kamera yang lain mungkin. Jadi kita punya beberapa kamera, terus nanti bisa ngambil satu referensi untuk nanti di teaching ulang di kamera yang lain, seperti itu. Jadi itu untuk tampilannya. Jadi untuk konten kali ini kita sampai itu dulu. Untuk terkait yang ada tool maupun I/O nanti di konten selanjutnya. Terus pertanyaannya, kalau kita pengen mengedit project ini seperti apa? Kita bisa masuk ke edit. Kalau kita klik edit, nanti kita bisa merubah, misalkan yang awalnya kita nggak pakai trigger, setelah di trial sudah oke, kita akan ganti ke trigger ya, berarti nanti tinggal kita on kan, kita pilih triggernya melalui trigger yang apa, seperti itu. Mau itu dari button maupun itu dari I/O ataupun communication, nanti bisa diganti di sini. Jadi kita bisa trial dulu, kalau sudah jalan baru nanti kita setting ulang di sini. Seperti itu terkait dengan trigger-triggernya. Oke, kalau keluar bisa pakai save maupun bisa pakai exit edit. Nah, ini di sini akan save and edit. Kita save and edit. Nah, kalau sudah dia keluar. Jadi ini tampilannya untuk kameranya pembaca untuk beberapa benda, ada 3 benda. Nah, di sini untuk tampilan yang ada di softwarenya seperti itu. Kalau untuk logout bisa di atas ini. Kita bisa klik untuk nanti logout seperti itu. Oke, untuk konten kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga cukup jelas untuk nanti teman-teman mencoba, misalkan punya untuk kameranya seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.